Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih landasan teori pembelajaran itu? Nah, teori belajar merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Berdasarkan teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Maka, terdapat beberapa teori belajar yang sering digunakan di dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau disebut sebagai aliran psikologi belajar merupakan teori dengan mempelajari perilaku pelajar serta mengembangkan sikap dan karakteristik pelajar. Karena aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Karena teori belajar behaviorisme memandang bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Dalam teori ini menuntut seorang pembimbing agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Misalnya, yang pertama nih, pengajar menyusun bahan materi yang akan digunakan sebagai sarana persiapan pengajaran. Terus selanjutnya memberikan sebuah pujian pada siswa yang berani mengungkapkan pendapat. Lalu, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Selanjutnya yaitu teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme menganggap pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa menghiraukan faktor eksternal atau lingkungan. Belajar menurut kognitivisme adalah proses interaksi diri individu dengan lingkungan, dan itu terjadi secara terus-menerus selama hidupnya. Teori kognitivisme menganggap pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa menghiraukan faktor eksternal atau lingkungan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Memasuki teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini merupakan teori pembelajaran konstruktivis adalah siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa, agar benar-benar memahami dan agar dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus belajar memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide menurut teori konstruktivis ini. Satu prinsip yang paling penting adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar
siswa menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Nah, sekarang kita memasuki teori yang terakhir nih. Teori humanistik. Teori humanistik memandang kalau belajar adalah proses menemukan potensi diri sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Dan kata lain, individu menggali sendiri kemampuannya untuk kemudian diterapkan dalam lingkungannya. Proses pembelajaran ini dinilai efektif bila peserta didik memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik dalam rangkaian pembelajaran hendaknya berupaya agar cepat atau lambat dia dapat mengaktualisasikan dirinya sebaik mungkin. Contoh dari teori humanistik dalam pembelajaran ini yaitu antara lain, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Terus guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti, dan guru memahami karakteristik murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid, dan lain sebagainya. Terima kasih, thank you.